Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Rasulullah SAW kita bersalawat. Perkenalkan, nama saya Misda, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bone. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang sholat fardu atau sholat wajib kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu bagi saya dan teman-teman sekalian. Poin 1. Definisi sholat. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah atau syara, sholat adalah menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah karena takwa hamba kepada Tuhannya, mengagungkan kebesarannya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Definisi ini telah disepakati oleh para ulama ahli fiqh, di mana mereka mengatakan sholat adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dengannya itu kita dianggap beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbukum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, serta buatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan. Poin kedua, hukum sholat fardu. Sholat fardu menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yaitu 1. Fardu ain, yakni yang diwajibkan kepada individu, termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Kedua, fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah dan sholat gaib. Poin ketiga, jenis-jenis sholat fardu. Sholat 5 waktu adalah sholat fardu atau sholat wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum sholat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Sholat 5 waktu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Allah SWT menurunkan perintah sholat ketika peristiwa Isra Miraj. Kelima sholat 5 waktu tersebut adalah 1. Subuh, terdiri dari 2 rakaat. Waktu subuh diawali dari munculnya fajar shodiq, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Niatnya, usolli fardas subahi rakaataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Kedua, duhur, terdiri dari 4 rakaat. Waktu duhur diawali jika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asar. Niatnya, usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Ketiga, asar, terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Khusus untuk mazhab
Imam Hanafi, waktu asar dimulai jika panjang bayang-bayang benda 2 kali melebihi panjang benda itu sendiri. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Niatnya, usolli fardal asri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada'al lillahi ta'ala. Keempat, sholat maghrib. Terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Niatnya, usolli fardal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati ada'al lillahi ta'ala. Kelima, isya. Terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya diawali dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar shadiq keesokan harinya. Menurut Imam Syiah, sholat isya boleh dilakukan setelah mengerjakan sholat maghrib. Niatnya, usolli fardol isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada'al lillahi ta'ala. Khusus pada hari Jumat, Muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat tidak wajib dilaksanakan oleh perempuan atau bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Poin keempat, waktu sholat. Waktu sholat sangat berkaitan dengan peristiwa peredaran semu matahari relatif terhadap bumi. Pada dasarnya, untuk menentukan waktu sholat diperlukan letak geografis, waktu atau tanggal, dan ketinggian urutan waktu sholat atau dari pagi sampai malam, yaitu imsak, subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 1. Zuhur. Zuhur dilaksanakan pada waktu istiwa atau syawal, terjadi ketika matahari berada di titik tertinggi. Istiwa juga dikenal dengan sebutan tengah hari. Waktu zuhur tiba sesaat setelah istiwa, yakni ketika matahari telah condong ke arah barat. Biasanya pada jadwal sholat, waktu zuhur adalah 5 menit setelah istiwa. Kedua, asar. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, waktu asar diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Sementara mazhab Imam Hanafi mendefinisikan waktu asar jika panjang bayang-bayang benda 2 kali melebihi panjang benda itu sendiri. Ketiga, maghrib. Waktu maghrib diawali ketika terbenamnya matahari. Terbenam matahari di sini berarti seluruh piringan matahari telah masuk di bawah horizon atau cakrawala. 4. Sholat isya dan subuh. Waktu isya didefinisikan dengan ketika hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit sehingga terbitnya fajar shadiq hingga sesaat sebelum terbitnya matahari atau syuruk. Poin kelima, rukun sholat. Rukun ialah suatu yang harus dikerjakan dan merupakan bagian pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Misal, membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Jika surah ini tidak dibaca, maka sholat itu tidak sah. Dalam sholat ada beberapa rukun-rukun yang harus kita jalankan, yakni 1. Niat, 2. Posisi berdiri bagi yang mampu, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surah Al-Fatihah, 5. Rukuk yang tumaknina, 6. Iktidal yang tumaknina, 7. Sujud yang tumaknina, 8. Duduk di antara 2 sujud yang tumaknina, 9. Tasyahud, 10. Membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, 11. Salam, 12. Tertib atau berurutan mengerjakan rukun tersebut. Poin ke-6, syarat sholat fardu. Untuk melakukan sholat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu A. Syarat wajib sholat. 1. Islam, 2. Berakal,
3. Balik. 4. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 5. Kesucian tubuh, pakaian, dan tempat dari najis. 6. Sudah masuk waktu sholat. 7. Menutup aurat. 8. Niat. 9. Menghadap kiblat. B. Syarat sah pelaksanaan sholat adalah sebagai berikut. 1. Masuk waktu sholat. 2. Menghadap kiblat. 3. Suci dari najis, baik hadas kecil maupun besar. 4. Menutup aurat. Demikian materi saya pada hari ini. Apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.